Saya dan suami dari kecil kan memang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Istilahnya kalau ingin membeli mainan, kita dari kecil menunggu lebaran. Lebaran dapat uang, kita bisa beli mainan. Bukan seperti teman-teman yang lain. Dan di situ kita melihat anak-anak kita jangan sampai seperti itu. Jangan sampai anak-anak kita nanti juga merasakan kesulitan yang kita alami dulu. Dan akhirnya kita harus tetap berjuang, walaupun itu jalannya dari berjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Aprilia Safitri. Saya seorang wirausahawan bertani di sini dan alamat saya ada di Pakis, Kabupaten Magelang. Pertanian yang saya gelutin di sini ada pertanian kaktus, tapi di sini saya lebih ke penjualan kaktusnya. Dan yang baru-baru ini saya geluti adalah pertanian cabai, khususnya cabai rawit. Sebenarnya basic saya bukanlah seorang pedagang ataupun petani dulunya. Sebelum saya menikah dengan suami, saya seorang guru honorer. Setelah menikah, saya disuruh resign dan akhirnya beberapa tahun saya menjadi ibu rumah tangga biasa. Dan awalnya saya dengan suami bukanlah berasal dari orang yang berada. Orang tua kami juga bukan orang yang mampu. Suami hanya berjualan di kios pertanian, yaitu menjual obat-obatan pertanian dan juga pupuk. Dan awalnya juga kami hanya tinggal di rumah kontrakan atau kios pertanian. Itu juga kios yang dari awal kami menikah sampai saat ini. Setelah 1 tahun saya menjadi ibu rumah tangga, tetap jiwa untuk memiliki penghasilan tambahan ada. Akhirnya saya mencoba berjualan kaktus. Nah, berjualan kaktus di sini saya mengawalinya dengan 30 tanaman saja atau berjualan dengan rak yang ada di teras rumah. Itu uang yang saya pakai adalah uang sisa dari uang belanja yang diberikan oleh suami. Karena waktu itu memang hanya untuk menambah-nambah saldo di belanja saya aja ya. Setelah itu memang dari awalnya kurang bagus untuk penjualannya. Kisaran tahun 2018 saya mengawalinya, yaitu di bulan September, selama 3 bulan tidak ada penjualan sama sekali ya. Waktu itu awal-awal saya berjualan hanya lewat Instagram saja dengan followers yang sangat sedikit, yaitu kurang lebih 1000 itu pun sepertinya saya sudah membeli followers, jadi mungkin followersnya hanya puluhan ya yang benar-benar manusia asli. Dan setelah 3 bulan berjualan yang membeli hanya 1 atau 2 saja, akhirnya saya mau udah ditutup saja, tidak usah jualan aja. Apa-apa daripada tanamannya hanya mati, karena saya juga belum bisa merawat kaktus. Kan seperti yang banyak orang tahu, kaktus dan sukulen itu bukan tanaman yang mudah untuk dirawat ya, karena mereka sebenarnya tidak butuh banyak air. Nah, beda dengan tanaman lain yang setiap hari disiram. Di akhir tahun 2018 ada kawan suami yang bekerja di Dinas Pertanian itu menawarkan untuk mengikuti pameran di Kota Magelang, pameran tanaman hias. Dan akhirnya saya berkeinginan lagi, gimana kalau kita ikut saja dengan sisa-sisa tanaman yang ada. Dan alhamdulillah di pameran itu euforia penjualannya lumayan dan semangat lagi saya untuk berjualan. Dan setelah itu tahun 2019 lumayan, dalam 1 minggu ada penjualan 3 atau 4 kali. Saya bisa membuat 1 greenhouse kecil di samping kontrakan saya, 3 kali 3 meter kalau tidak salah. Tiba-tiba ada corona yang membuat orang tidak bisa datang ke tempat saya, karena waktu itu saya hanya mengandalkan orang-orang yang datang untuk membeli. Dan tiba-tiba karena corona stop, tidak ada penjualan lagi. Di situ juga saya down, dan akhirnya ada 1 pembeli yang tidak bisa datang ke tempat saya menawarkan bagaimana kalau dikirim tapi pakai gratis ongkir, gimana kalau Mbak Vita membuat toko Shopee. Akhirnya saya membuat toko Shopee dan dalam 3 bulan saya bisa mendapatkan penjualan minimal 20 paket per hari. Dan ngebom gitu aja, pendapatannya juga lumayan kan, karena dari tanaman juga kalau tidak terjual bisa tumbuh besar, beranak, kemudian kita perbanyak
hasilnya pun juga lumayan dan untungnya pun juga lumayan kan dari tanaman tersebut. Nah, dari situ hobi-hobi tentang tanaman hias pun bertambah. Alhamdulillah dalam beberapa bulan, kisaran tahun 2020 kalau tidak salah, penjualan saya omsetnya bisa mencapai 200 juta per hari. Dan itu benar-benar dari jatuh bangun. Itu pun saya sambil hamil tua waktu itu. Saya hamil anak kedua. Dan benar-benar seperti perjuangan sampai saat ini. Dalam menanggapi usaha ini nggak mulus-mulus aja. Banyak jatuh bangun yang saya dan suami alami. Dari suami saya sendiri yang memiliki kios kecil di Desa Pakis ini pernah sampai kehilangan obat atau pupuk pertanian satu etalase itu kisaran 40 juta. Dan juga saya pernah kehilangan kaktus-kaktus yang itu hanya beberapa tapi harganya juga lumayan karena kita kan tidak mungkin menyimpan kaktus banyak ke dalam rumah. Nah, itu ada di greenhouse dan waktu itu hampir 7 juta pun hilang. Dan itu bukan uang yang sedikit kalau menurut saya, karena saya sedang merintis. Tapi tetap kita nggak ada kata menyerah untuk berjualan karena ya memang namanya orang mau naik harus mendapatkan ujian yang sulit, ya kan? Namanya anak SD, masa mau dikasih ujian yang gampang-gampang kayak TK, kapan mau naik jadi SMP gitu. Jadi setiap ujian yang kita dapatkan, kita langsung memikirkan solusinya gitu. Karena kita yakin kalau kita dapat ujian atau kita dapat kesulitan, itu karena kita akan naik kelas, karena kita akan ditinggikan, karena kita mungkin akan dikasih rezeki yang lebih lagi. Orang berjualan, orang berwirausaha itu identik dengan mesti privilege-nya orang tua itu sudah pengusaha besar. Orang tuanya pejabat atau dia pasti hutang banyak ya di bank. Alhamdulillah di sini saya memang dari awal tidak suka berhutang. Dan dari mana sih bisa dapat usaha kok gede kayak gitu? Nah, pasti uangnya banyak. Enggak, alhamdulillah enggak. Kita di sini benar-benar pure murni berjualan. Dan kiatnya dari saya adalah jangan hedon, terlalu hedon lah. Bisa dilihat saya sendiri juga walaupun bisa membeli barang bermerek, tapi saya tidak membelinya. Dan saya lebih memilih untuk sisa dari keuntungan itu selain untuk kebutuhan pribadi itu disimpan saja untuk membesarkan untuk kulakan yang lebih banyak, lebih lengkap dan harga yang lebih murah. Di sini saya sedang berada di lahan cabai. Padahal saya usahanya awalnya kaktus. Kenapa saya memilih pertanian cabai? Ya, untuk usaha sampingan saya yaitu kaktus yang utama ya. Karena saya melihat agak miris di sini, di sekitar tempat saya tinggal itu banyak pertanian yang kurang maksimal hasilnya. Bisa dilihat kalau cabai di daerah sini daunnya kuning. Banyak orang yang tidak tahu kenapa daunnya kuning, apakah itu varigata? Bukan, itu adalah virus Gemini atau virus bule yang membuat hasil dari pertanian ini turun menjadi 20 atau sampai 50% aja. Dan akhirnya saya juga suami belajar tentang pertanian cabai dan alhamdulillah walaupun kita baru awal-awal atau pemula dalam pertanian, tapi lahan pertanian kita termasuk yang paling bagus di daerah ini gitu. Jadi setelah ini harapan saya selain hasil dari pertanian cabai ini juga sebenarnya lumayan jika kita itu bertani dengan benar, dan juga saya ingin menginspirasi para tetangga khususnya agar kita kalau pertanian itu juga optimal, itu juga maksimal, pasti hasilnya juga bagus. Kenapa kita tidak seperti itu gitu? Dan ini sudah ada beberapa kemarin, ada Pak Carik, ada tetangga banyak, pada kesini banyak yang bertanya, banyak yang mengambil fotonya. Bagaimana sih cara pertanian seperti ini? Untuk cabainya sendiri, ini adalah cabai rawit dan cabai rawit putih, dan bisa dilihat di sini benar-benar hijau. Padahal sebelumnya balik saya ini adalah milik tetangga dan itu cabainya kuning semua. Itu kuning karena di sini memang endemik virus bule itu ya. Dan saya menanamnya ini cabainya cabai yang tahan virus bule. Jadi sebenarnya di daerah yang seperti ini jika ingin maksimal, tanam yang tahan virus bule seperti itu. Dan nanti perawatannya juga optimal, pengolahan lahannya juga bagus. Oke, dan ini tips manajemen keuangan biar bisa bangun rumah kayak gitu. Kalau di sini saya benar-benar membagi keuntungan menjadi yang
sedikit untuk kebutuhan, benar-benar pegang dalam satu kantong, dan kantong lain yang lebih besar itu tidak boleh digunakan untuk apa-apa, tidak boleh digunakan untuk kulakan, tidak boleh digunakan untuk memperbanyak lahan atau apa. Udah cukup disimpan saja. Kalau ingin membuat rumah seperti saya yang tadinya hanya ngontrak aja 5 tahun kita akhirnya bisa punya rumah, itu benar-benar pure kita buat rumah gitu. Bener-bener kantong jangan dibuat apa-apa, kantong sendiri gitu Mas. Rumah gede kayak gini, rumah mewah klasik seperti ini, pasti banyak yang bilang ya, ini pasti anaknya pejabat. Enggak. Pasti yang bilang, ini pasti usaha skincare. Gimana skincare, orang saya aja gosong seperti ini ya kan. Enggak Mas, saya ini bener-bener jualan tanaman, dan suami juga ada kios pertanian, dan di sini kita juga bertani cabai. Benar-benar kita usaha seperti itu. Dan jika kalian mau mengusahakan dengan maksimal, kalian pun juga pasti bisa seperti ini. Saya pun dulu 2 tahun yang lalu pengennya itu punya rumah minimalis aja. Saya masih sebatas itu, rumah 6x6 di perumahan subsidi, itu benar-benar saya pengen. Tapi alhamdulillah jalan aja seperti itu. Ada saja tiba-tiba ada orang yang menawarkan tanah, tiba-tiba ada ini, gimana kalau kita bangun rumahnya kayak gini. Sebenarnya kaget, gimana bisa kita mau bangun rumah kayak gitu, itu habis 1M 2M, padahal kita waktu itu tabungan hanya ada 1M. Nggak apa-apa, nanti sambil jalan aja, kata orang kan gitu. Kalau kita udah punya niat mau bikin rumah, pasti ada aja jalannya, pasti ada aja rezekinya. Ya alhamdulillah, emang bener itu, saya ngalamin sendiri. Orang tua tidak membantu, tapi kita yang membantu keseharian orang tua. Dan ketika kita memudahkan orang tua, kita pasti juga dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Kalau buat kalian yang pengen beli kaktus atau sukulent, langsung aja browsing nih, kaktus sukulent Magelang, pasti langsung banyak di situ. Dari Instagramnya, Facebooknya, Shopee, semuanya, YouTube-nya kita ada kaktus sukulent Magelang. Datang ke tempat kita juga boleh. Kebun kita adalah kebun terbesar di se-Jawa Tengah Jogja ya, 2000 meter persegi. Kita juga udah biasa buat kulakan, biasa buat beli ecer, dan kita sudah menerima penjualan setiap harinya puluhan, dan sudah kirim lebih dari 50.000 paket ke seluruh Indonesia ya. Langsung saja bisa dicari kaktus sukulent Magelang. Dan buat kalian yang mau tanam cabai seperti saya, Cyber77, bisa langsung cari aja di Shopee, banyak ya Cyber77, atau cari di toko Moro Tani, itu adalah toko Shopee-nya suami saya. Oke, buat kalian yang mau tanya-tanya seputar bisnis, atau tanya bagaimana pertanian, atau tanya bagaimana berwirausaha, boleh banget bisa langsung ke Instagram saya, Vita Aprilia Safitri. Oke, terima kasih udah nonton video sampai habis ya. Semoga menginspirasi, dan makasih juga buat mas-masnya Cap Capung yang sudah memberi saya waktu untuk bermateri di sini. Oke, salam sukses ya buat Cap Capung, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.